Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah kita mentadaburi pada kesempatan saat ini, yaitu tentang surah Al-Jin. Sebagaimana yang sudah saya janjikan pada video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan sebuah pengantar, sebuah pengantar dalam rangka kita memahami surah Al-Jin ini. Maka perlu kiranya saya menyampaikan batasan pemahaman atau batasan pemaknaan tentang istilah jin. Karena surah Al-Jin ini sebagaimana nama surahnya itu akan ada pembicaraan di dalamnya tentang jin atau tentang kalangan jin yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Maka kita akan membatasi bahwa yang dimaksud dengan jin dalam pembahasan kita dan khususnya dalam konteks surat Al-Jin dan juga sebenarnya termasuk dalam konteks keseluruhan Al-Quran. Ketika Al-Quran berbicara tentang jin, maka itu tidak sama dengan apa yang biasa dipikirkan oleh kebanyakan masyarakat gitu ya. Apa yang biasa diceritakan oleh masyarakat ketika kita berbicara tentang jin, bahwa jin itu adalah semacam makhluk gaib atau semacam makhluk yang ada dalam cerita-cerita fiksi ataupun dikategorikan juga bisa dikategorikan juga sebagai mitos gitu ya. Artinya satu entitas, satu makhluk yang dalam masyarakat itu dipercaya ada, tetapi dalam realitas kenyataannya sangat-sangat misterius, jadi sangat tidak jelas gitu keberadaannya antara ada dan tidak, karena memang dikatakan sebagai makhluk yang tidak kelihatan oleh manusia atau mereka itu punya dunia yang lain dengan manusia. Nah, itu kira-kira pemikiran atau pandangan yang ada yang hidup di masyarakat tentang istilah jin. Nah, maka yang kita bahas tentang jin ini sangat berbeda ya. Tidak sama dengan yang dipikirkan oleh masyarakat umumnya. Tetapi di sini kita akan menggunakan tinjauan kontekstual Al-Quran ya. Bahwa saya akan memberikan definisi atau batasan makna ya. Jin yang dimaksud adalah kalangan manusia juga. Jadi mereka itu adalah manusia juga. Tetapi mereka merupakan kalangan tertentu ya, yang biasa disebut dengan kalangan intelek atau kalangan cendekiawan, atau bisa juga disebut sebagai kalangan terpelajar. Perbedaan mereka dari masyarakat umum adalah mereka punya tingkat keilmuan ya, atau mereka dari aspek kecerdasan itu mereka itu sudah demikian terlatih ya, sudah demikian terbina. Mereka mempunyai tingkat kecerdasan tertentu dalam bidang-bidang keilmuan tertentu, dan yang paling penting adalah golongan ini adalah golongan penimba ilmu ya, golongan yang menjelajahi cakrawala keilmuan ya, bisa juga nanti terutama golongan yang disebut dengan golongan akademisi ya. Jadi golongan yang pernah mengenyam atau duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah, mengikuti berbagai kajian, seminar-seminar ya. Ya, intinya adalah mereka itu adalah kalangan ilmuwan, cendekiawan, intelektual. Yang di masyarakat itu biasanya mereka menjadi tempat bersandar kalangan awam ya, untuk menanyakan berbagai penjelasan ilmu atau untuk memberikan pencerahan-pencerahan ya, tentang pengetahuan mereka kepada masyarakat. Jadi golongan ini adalah golongan yang memberikan manfaat dan kontribusi kepada masyarakat, khususnya dalam peranan mereka mengembangkan, membina kebudayaan dan peradaban. Nah, itulah yang dimaksud
batasan yang dimaksud dengan istilah jin dalam pembahasan kita. Dan itu akan kita tinjau nanti berdasarkan kepada konteks Al-Quran. Nah, jadi itu yang dimaksud ya. Nah, sehingga apabila teman-teman sekalian masih menggunakan persepsi jin itu adalah makhluk gaib, maka sangat-sangat tidak nyambung ketika kita nanti berbicara Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri justru kalau kita mencermati ayat-ayat Al-Quran, kalangan jin ini adalah kalangan yang sangat dekat dengan manusia, yang sangat berhubungan erat dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan umat manusia sepanjang sejarah di berbagai bangsa dalam mengembangkan kebudayaan dan peradaban mereka. Mereka adalah kalangan intelektual, kaum cendekiawan, ya, yang memberikan kontribusi bagi masyarakat. Nah itu, karena itu adalah sesuatu yang memang ada dan real, nyata dalam kehidupan sosial budaya. Itu sebagai batasan yang pertama yang ingin saya sampaikan, supaya nanti tidak salah paham, atau supaya nanti tidak gagal paham ketika kita mentadaburi surat-surat atau ayat-ayat yang berkaitan dengan jin ini. Batasan pemahaman yang kedua yang ingin saya sampaikan, khususnya yang akan kita bahas dalam surah Al-Jin, pada ayat-ayat yang pertama, bagian pertama dari surat Al-Jin ini, yaitu berbicara tentang Allah dan otoritasnya. Sekali lagi bahwa yang akan dibicarakan di sini, terutama pada ayat-ayat yang pertama, itu nanti akan disinggung tentang Allah dan kedudukannya atau otoritasnya. Nah, perlu dibedakan nanti, kebanyakan orang membicarakan tentang Allah, tentang Tuhan dalam kaitan dengan ilmu agama, itu biasanya menekankan pada aspek Allah sebagai zat dengan segala sifat-sifatnya. Ya. Sekali lagi, biasanya masyarakat umum itu, atau termasuk dalam kajian ilmu agama, atau lebih tepatnya ilmu tauhid misalkan, maka penekanannya adalah biasanya pada aspek zat dan sifat-sifat Allah, yang sebenarnya itu adalah bersumber dari ilmu ajaran ketuhanan atau filsafat ketuhanan yang berkembang pada masa sepeninggalan Nabi Muhammad, ya, tentang kajian tentang ilmu ketuhanan. Tapi di sini yang akan kita bahas, Allah di dalam Al-Quran sebenarnya tidak ditekankan kepada zat dan sifat-sifatnya. Sekali lagi, ketika kita mencermati ayat-ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditekankan pada aspek zat dan sifat, tetapi pada aspek kedudukan, atau istilahnya sama dengan makom Allah. Ya. Jadi Allah pada Al-Quran, dalam Al-Quran itu ditekankan pada aspek makomnya, atau pada aspek kedudukannya. Sebagaimana yang akan kita buktikan nanti di dalam kajian surat Al-Jin ini, dan juga bisa kita buktikan dalam kajian surat-surat yang lain, ya. Jadi berbicara Allah itu tekanannya pada masalah kedudukannya terhadap umat manusia. Nah, penting untuk dicatat juga bahwa kedudukan Allah yang sering disebutkan dalam Al-Quran adalah disebut sebagai Al-Azizul Hakim. Artinya Al-Aziz adalah yang punya wewenang, yang punya otoritas. Al-Hakim artinya yang menentukan atau yang menetapkan hukum. Jadi Al-Azizul Hakim sebagai kedudukan Allah adalah dia adalah otoritas yang menetapkan hukum, nilai-nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah untuk dijadikan pedoman, patokan, tolok ukur hidup bagi umat manusia. Jadi Allah sebagai Al-Azizul Hakim. Karena Allah sebagai otoritas Allah adalah mengandung konsekuensi hukum bagi manusia. Apabila manusia mengikutinya, mematuhinya, maka ada konsekuensi yang baik. Apabila manusia melanggarnya, atau mengingkarinya, ataupun mengabaikannya, maka akan ada konsekuensi yang buruk bagi manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah
Ya, tekanan kita Allah itu adalah pada aspek otoritasnya. Nah, otoritas ini bisa dua, secara umum, ya, bisa dibagi dua, atau ada dua pembagian, yaitu otoritas kebenaran atau otoritas ilmu, di mana ilmu yang benar itu harus dari Allah. Dan yang kedua adalah otoritas hukum, otoritas jalan hidup, di mana jalan hidup yang benar, jalan hidup untuk ditempuh, atau jalan hidup yang lurus, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi, kita akan melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penjelasan Al-Quran itu tentang otoritasnya. Marilah kita langsung saja kepada surat Al-Jin. Kita akan membahas beberapa ayat terlebih dahulu ya. Kita akan membahas hanya beberapa ayat saja, agar kita lebih fokus pada kajian saat ini, pada kajian video kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-1. Kul uhiya ilayya anahus tama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya telah mendengar atau telah mendengarkan. Siapa yang telah mendengarkan? Nafaru minal jinni, sekelompok kalangan jin. Faqalu, maka mereka berkata, inna sami'na qur'anan ajaban, sungguh kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Nah, sampai di situ dulu. Di sini dikatakan, katakan Muhammad bahwa telah diwahyukan kepadaku bahwasanya telah mendengarkan, yaitu sekelompok kalangan jin. Ya, jadi nafarun minal jinni, sekelompok kalangan jin telah istama'a, telah mendengarkan. Ya. Nah, di sini penting untuk kita pahami apa yang dimaksud dengan nafarun. Nafarun artinya adalah kelompok yang jumlahnya tidak lebih dari 10. Ya. Jadi berdasarkan pada rujukan kamus, ya, bahwa kata nafarun itu artinya jumlah yang tidak melebihi 10, tidak lebih dari 10. Ya. Nah, maka sebagaimana pengantar yang saya telah sampaikan dalam video sebelumnya, ada pengantar surah Al-Jin, maka kita akan menghubungkan ya surat Jin ini dengan peristiwa yang nyata dalam data sejarah ya, yaitu tentang hubungan yang terjadi antara Mekah dan Yasrib ya. Jadi silahkan nanti dihubungkan atau dipahami dulu. Ada satu riwayat kisah yang sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya tentang poros Mekah Yasrib, artinya ada hubungan yang terjalin antara Nabi Muhammad di Mekah dengan 6 orang pemuda, orang-orang cerdik pandai dari Yasrib ya, sehingga terjadi hubungan bahwa ke-6 orang itu mendukung apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Nah, sehingga mereka akhirnya berdasarkan itu menjalin hubungan, menjalin sumpah setia bersama Nabi Muhammad, sebagaimana yang sudah diceritakan dalam riwayat pada video sebelumnya. Jadi supaya kajian kita tentang surah Jin ini tidak melantur kepada cerita entah berantah gitu ya, tapi ini memang menapak pada realitas yang ada pada sejarah yang diriwayatkan berdasarkan data-data sejarah. Jadi sekali lagi bahwa kembali kepada istilah nafar. Nafarun itu sama dengan jumlah yang tidak lebih dari 10, atau bisa dikatakan kelompok, atau bisa dikatakan beberapa. Jadi dalam bahasa Indonesia itu istilahnya adalah beberapa. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan riwayat bahwa jumlah mereka itu adalah 6 orang
Jadi 6 orang itu sama dengan nafar, ya, beberapa orang saja atau sekelompok orang yang jumlahnya sekitar itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini ada nafarun minal jinni. Nafarun minal jinni artinya sekelompok kalangan jin. Nah, jin yang dimaksud adalah ada kalangan cerdik pandai, kalangan intelektual, ya, atau orang-orang intelek yang berasal dari satu kaum, ya. Yang kemarin dalam pengantar, ya, kalangan intelek itu yang berjumlah 6 orang itu berasal dari orang-orang Yasrib, atau mereka adalah kaum Arab Yasrib, begitu. Kita lanjutkan. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaban. Maka mereka berkata, kami telah mendengar Al-Quran atau bacaan yang menakjubkan. Jadi mereka merasa takjub dengan apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad ketika itu, ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya. Takjub di sini berarti ungkapan keheranan, ungkapan yang merasakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang mereka tangkap kesannya dari hati mereka, dari pikiran mereka, bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Berarti sesuatu yang berbeda. Tetapi perbedaan ini memberikan kesan yang sangat dalam, yaitu luar biasa, gitu. Jadi, apa yang luar biasa? Ya tadi, bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang dibacakan oleh Nabi Muhammad kepada mereka. Nah, di mana letak luar biasanya? Nah, kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Yahdi ila rusdi fa'amanna bihi wala nusrika birobbina ahada. Yang menunjukkan kepada nilai kebenaran. Yahdi ila rusdi. Mereka mengatakan bahwa, oh ini Yahdi ila rusdi. Ini menunjuk ke nilai kebenaran. Kepada nilai kebenaran. Rusdi, yang benar, yang lurus, gitu ya. Atau sama dengan jalan yang benar. Oh, ini jalan yang benar. Ini ajaran yang benar, ya. Namanya ar-rusdu, ya. Jadi yahdi ila rusdi, bahwa apa yang dibacakan oleh Nabi itu mereka menangkap ini sebuah kebenaran. Apa dasarnya mereka bisa menangkap ini kebenaran? Dasarnya tentunya adalah kemampuan intelektual mereka. Kemampuan nalar mereka bisa membedakan mana sebenarnya yang lurus, mana sebenarnya yang bengkok. Tentunya dari pengalaman mereka, dari kemampuan mereka. Karena mereka itu adalah orang-orang intelek, orang-orang yang cerdik pandai. Dari sisi kemampuan nalar, mereka bisa membedakan mana yang lurus, mana yang bengkok. Ya, jadi tentunya mereka punya pengalaman keilmuan, semacam pengalaman akademik gitu ya. Yang mereka pernah belajar, mereka pernah menimba pengetahuan di tempat manapun. Nah, maka berdasarkan hasil pertemuan mereka dengan Nabi Muhammad, oh ini luar biasa gitu ya. Ini ajaba, ya. Ini menakjubkan, dalam arti ini luar biasa. Dan keluar biasaannya itu adalah pada aspek ini menunjuk kepada nilai kebenaran. Yahdi ila rusdi. Ya. Nah, begitu jadi ya. Yahdi ila rusdi fa'aman nabihi. Maka kami mengimaninya. Ya, jadi berdasarkan kesimpulan mereka, hasil memahami, hasil menanggapi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwa ini kebenaran, maka kami mengimaninya. Kami percaya, kami membenarkan bahwa ini kebenaran. Jadi mereka sampai menyatakan keimanannya. Ya, ya, keimanan tentunya ini adalah keimanan yang benar. Keimanan berdasarkan mendengar, memahami, memikirkan, merenungkan, ya, membanding-bandingkan bahwa ini yang benar, gitu ya. Ini kebenaran. Nah, hasil dari itu maka mereka menyatakan sikap kami mengimaninya. Mengimani artinya mempercayai, membenarkan bahwa ini adalah sebuah kebenaran untuk dijadikan pegangan, untuk dijadikan pedoman bagi jalannya kehidupan. Ya nggak? Nah, itu jadi. Jadi iman itu artinya sikap dasar untuk menjadikan sesuatu sebagai kebenaran dan akan dijadikan sebagai pedoman dan jalan hidup. Nah, itu mereka sampai sudah menyatakan sikap demikian. Kemudian dikatakan walan nusrika birobbina ahadan.
dan kami tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Artinya kami tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Nah, inilah sikap mereka. Jadi mereka bersikap tidak akan menyekutukan sesuatu dengan Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan makna menyekutukan? Menyekutukan ini sama dengan melibatkan sesuatu, membawa-bawa sesuatu, sehingga sesuatu itu disatukan, ya, diselibatkan dengan Allah, menjadi dianggap sebagai bagian dari Allah, ya. Nah, di sini kita ambil konteks daripada menyekutukan atau istilahnya musyrik. Musyrik itu artinya menyekutukan, membuat sekutu. Ada sesuatu ya yang diselibatkan dengan Allah atau yang dicampur adukan dengan Allah sehingga sesuatu itu dianggap bagian dari Allah, bagian dari Tuhan, ya. Ada di sisi Tuhan, ada di samping Tuhan atau di samping Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang apa? Tadi sudah saya memberikan batasan bahwa konteks Al-Qur'an ketika berbicara tentang Tuhan, tentang Allah, bukan tentang zat dan sifat yang sesungguhnya itu bersumber dari kajian filsafat ketuhanan. Tetapi Al-Quran memberikan konteks yang lain, bahwa ketika berbicara Allah, maka itu ditekankan pada makomnya atau pada kedudukannya. Sehingga ketika Al-Quran menegaskan tentang kemusyrikan, atau istilah musyrik, itu adalah menyekutukan sesuatu dengan otoritas Allah, pada aspek otoritasnya, kewenangannya. Sehingga sesuatu yang disekutukan itu dianggap punya otoritas. Nah, begitu jadi. Dianggap punya kewenangan, dianggap punya kekuatan hukum di samping Allah. Ya, jadi ada unsur-unsur yang disatukan, yang diselibatkan dengan Allah, sehingga unsur-unsur itu dianggap sebagaimana halnya Allah punya kekuatan otoriti, punya kekuatan otoritas atau kewenangan, yang sehingga dianggap layak, dianggap pantas untuk diikuti, untuk dipatuhi, untuk dianut sebagai kebenaran. Padahal itu bukan dari Allah, tetapi oleh manusia, oleh penganutnya itu diselibatkan dengan Allah. Nah, bisa dipahami ya? Nah, contoh yang disekutukan dengan Tuhan, dengan Allah itu biasanya adalah, yang pertama adalah manusia menyekutukan sosok-sosok panutan, ya, orang-orang suci, orang-orang yang dianggap punya kelebihan, ya, punya kesucian, atau dianggap punya hubungan spesial dengan Tuhan. Nah, itu sama dengan ketika mereka menganut ajaran tokoh tersebut, menganut doktrin, ya, yang dihasilkan oleh tokoh tersebut, maka itu sama dengan menyekutukan dia dengan Allah, menganggap otoritasnya, ya, adalah otoritas yang hak, yang layak, ya, untuk disandingkan dengan otoritas Tuhan. Nah, itu contohnya. Jadi menyelibatkan orang itu dengan Tuhan, dengan Allah. Atau yang kedua contohnya adalah contoh yang disekutukan atau unsur yang disekutukan dengan Allah itu adalah unsur doktrin, unsur ajaran-ajaran yang dianggap itu berasal dari Allah atau yang dianggap itu bagian dari agama, begitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan unsur-unsur yang bisa disekutukan atau cenderung disekutukan oleh umat beragama dengan Tuhan, dengan Allah, sehingga unsur-unsur itu dianggap punya kekuatan hukum, punya kekuatan otoritas untuk diikuti, untuk dipatuhi di sisi Allah. Nah, bisa dipahami itu ya. Jadi yang dimaksud walan nusrika birobbina ahadan, kami tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Tidak ada unsur lain gitu yang punya otoritas di samping Allah, begitu artinya ya. Karena ini konteks Al-Qur'an, konteks authority, konteks Al-Azizul Hakim, Al-Azizul Alim, ya. Jadi tentang konteks otoritas ilmu dan juga otoritas hukum. Al-Azizul Alim itu adalah Allah sebagai otoritas ilmu, otoritas kebenaran yang maha tahu segalanya, dan Al-Azizul Hakim artinya konteks Allah sebagai otoritas hukum
yang menentukan nilai baik buruk, benar dan salah bagi manusia. Nah, maka terhadap otoritas ini tidak boleh ada otoritas yang lain yang dicampurkan kepada otoritas Allah itu. Nah, kira-kira begitu ya. Supaya lebih jelasnya kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ini tambah memberikan penjelasan atau penguatan apa yang dimaksud dengan ayat kedua tadi, yaitu wala nusrika birobina ahadan itu. Ayat ketiga menegaskan wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma tahoda sohibata wala waladan. Bahwa sesungguhnya ta'ala jaddu rabbina, sesungguhnya demikian tinggi kedudukan Tuhan kami. Nah, ini konteksnya ya. Jadi konteksnya adalah ta'ala jaddu rabbina. Jaddu rabbina adalah keagungan Tuhan kami, ya. Kebesaran Tuhan kami, atau sama dengan ini berbicara otoritas. Ya, kedudukan Allah atau otoritas Allah yang ta'ala. Ta'ala itu artinya tinggi. Jadi mereka ya kaum intelek ini mengatakan ya wa annahu ta'ala jaddu rabbina, bahwa sesungguhnya kedudukan Tuhan kami itu ta'ala, tinggi. Kedudukan Allah itu tinggi, artinya Allah punya otoritas ya yang tinggi atas makhluknya, atas manusia. Nah, maka ini yang dimaksud konteksnya tadi ya. Allah itu adalah punya otoritas yang tinggi, punya wewenang yang tinggi dalam aspek tadi, dalam aspek kebenaran, dalam aspek jalan hidup bagi manusia. Nah, kemudian matahoda sohibatan walawaladan. Dia tidak mengangkat sohibah dan juga waladan. Ya, dia tidak mengangkat sohibah dan juga waladan. Ini menarik sekali ya, bahwa Allah tidak mengangkat sohibah. Sohibah itu sama dengan teman. Tapi karena bentuknya itu adalah bentuk kata wanita, karena ada huruf ta di akhir, sohibatan gitu ya. Nah, maka ini kadang-kadang diartikan sebagai istri gitu ya. Jadi teman istri, teman wanita begitu. Dan waladan artinya turunan. Nah, maka teman-teman sekalian, kita jaga konteks persoalannya. Jadi ini bukan tentang zat dan sifat Allah. Ya. Ini tentang, sekali lagi, ini tentang kedudukan Allah. Di mana kedudukan Allah itu adalah ta'ala jaddu rabbina. Punya kedudukan yang tinggi, atau artinya Allah itu punya otoritas yang tinggi atas makhluknya, atas manusia. Nah, dengan otoritasnya ini, maka Allah tidak mengangkat sohibah. Nah, sohibah ini bisa diartikan pendamping, ya, semacam pendamping. Juga tidak mengangkat waladan, anak, atau bisa dikatakan anak itu sama dengan turunan. Nah, dalam konteks otoritas, Allah itu tidak mengangkat otoritas pendamping dan juga tidak mengangkat otoritas turunan. Ya, nah, bisa dipahami ini. Ya, jaga konteksnya. Jadi ini ketika berbicara tentang sohibah atau teman pendamping, maka ini bukan teman dalam pengertian zat Allah. Jadi ada zat yang menemani, atau ada zat yang menjadi turunan Allah. Ya. Ini bukan tentang zatnya, bukan tentang aspek biologis, bukan tentang aspek fisik ya. Jadi bukan teman fisik atau turunan fisik biologisnya Allah, bukan. Tetapi ini tentang otoritasnya, tentang wewenang Allah. Ya, kedudukan Allah yang tinggi ya, sebagai otoritas kebenaran dan otoritas hukum. Maka di sini Allah tidak mengenal otoritas pendamping dan juga tidak mengenal otoritas turunan. Apa itu otoritas pendamping? Ya, sama dengan otoritas pendamping itu berarti ada yang dianggap, ada yang mendampingi sebagai pelengkap ya. Jadi ketika dikatakan bahwa Allah itu punya otoritas yang tinggi, nah maka tidak membutuhkan pendamping untuk melengkapi kewenangannya, dan juga tidak membutuhkan turunan ya untuk menurunkan ya kewenangannya. Mengapa sampai dikatakan demikian? Masalahnya adalah karena manusia, para penganut agama itu cenderung
mengangkat otoritas pendamping bagi Allah, dan juga cenderung mengangkat otoritas turunan bagi Allah. Begitu ya. Jadi kecenderungan umat manusia, khususnya umat beragama yang berhubungan dengan ketuhanan, yang berhubungan dengan Tuhan atau agama, mereka itu cenderung sudah mengangkat semacam pendampingan bagi Allah, pelengkap bagi Allah. Jadi mereka mengangkat tokoh-tokoh tertentu, ya, panutan-panutan tertentu dari kalangan manusia juga. Bisa dari kalangan orang-orang yang dianggap suci, dari kalangan orang-orang kaum intelektual, bisa. Sehingga mereka dianggap punya kedudukan, punya otoritas di sisi Allah, di samping Allah. Nah, itu jadi semacam ada otoritas pelengkapnya Allah gitu. Sehingga harus melalui mereka baru bisa barangkali nilai-nilai kebenaran itu bisa diterima, bisa diamalkan oleh umat beragama. Umat beragamalah yang sesungguhnya mengangkat otoritas pendamping bagi Allah, yaitu dari kalangan orang-orang yang dianggap suci, yang dianggap punya kapasitas, baik itu dalam aspek kepribadian mereka, ya, ataupun dalam aspek intelektual mereka. Ya, bisa dipahami ini ya. Dan ini kecenderungan yang terjadi pada umat beragama, pada umat para nabi atau umat sepeninggalan para nabi. Umat para nabi itu akan cenderung mengangkat, ya, otoritas-otoritas para panutannya sebagai otoritas pendamping Allah, pendamping Tuhan. Nah, gitu jadi ya. Nah, kemudian bagaimana dengan otoritas turunan atau waladan di sini? Maka waladan ini contohnya adalah ketika seorang panutan, ya, seorang tokoh panutan, dia itu menurunkan karya intelektualnya, ya, menjadi berupa doktrin-doktrin, ajaran-ajaran. Kemudian apabila itu menjadi sebuah karya intelektual, maka karya intelektual itu dituangkan ke dalam berbagai macam kitab-kitab. Nah, menjadilah kitab-kitab itu dianggap menjadi punya otoritas dalam agama. Sehingga si umat beragama itu mereka cukup mengikuti apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Sehingga kitab-kitab itu dianggap punya otoritas di sisi Allah. Nah, itu yang dimaksud contoh otoritas turunan. Turunan dari mana? Ya, turunan dari karya intelektual, ya, hasil pemikiran, ya, dari tokoh panutan mereka, ya, tokoh yang mereka anut karena mungkin mempunyai kemampuan intelektual, ya, pada zamannya, sehingga pemikiran-pemikiran mereka itu diturunkan ke dalam bentuk karya intelektual, karya tulis, ya, menjadi sebuah doktrin agama, menjadi bernilai doktrin agama. Di situ ada penerangan-penerangan, di situ ada hukum-hukum, ya, dan lain sebagainya. Dan itulah yang oleh umatnya, oleh penganutnya itu dianggap punya otoritas. Maka ketika itu dijadikan sebagai pegangan, pedoman, dianggap sebagai punya otoritas di samping Tuhan, di samping Allah, maka itulah yang disebut dengan walad dan turunannya. Begitu jadi ya. Nah, jadi kita perlu ketahui bahwa walad atau turunan itu adalah makna simbolik, ya, dari sesuatu yang diturunkan atau dilahirkan hasil percampuran atau sama dengan hasil perkawinan, gitu ya. Siapa yang kawin di sini? Antara Allah dengan sohibah, antara Allah dengan pendampingnya, ya. Jadi ada dikawinkan, gitu. Hasil perkawinan ini menghasilkan apa? Melahirkan turunan yang disebut dengan anak atau waladan, ya. Nah, itu yang dimaksud. Allah tidak mengangkat semacam pendamping, ya, semacam pendamping, kemudian si pendamping ini melengkapi, ya, melengkapi, menjelaskan, ya. Ada hal-hal yang barangkali kurang jelas, ada hal-hal yang barangkali tidak dijelaskan oleh Allah. Nah, maka si otoritas pendamping ini seakan-akan punya peranan penting ini. Nah, hasil dari turunannya itu ketika itu turun menjadi sebuah ajaran, ya, yang bersumber dari otoritas pendamping, ajaran itu misalkan dalam bentuk doktrin, dalam bentuk kitab-kitab, nah, karya intelektual. Nah, maka itu disebut sebagai waladunnya atau sebagai turunannya. Nah, sampai di sini jelas ya. Sehingga kembali kepada ayat kedua tadi.
walan nusrika birobina ahadan. Mereka berkata, kami tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Nah, sehingga sudah disebut di sini. Unsur yang disekutukan itu adalah unsur, ada dua. Unsur sohibah dan unsur waladan. Apa tadi unsur sohibah? Unsur otoritas pendamping dan unsur otoritas turunan. Jadi mereka tidak akan menyekutukan sesuatu, baik itu berupa otoritas pendamping, yaitu tokoh-tokoh panutan, yang dianggap punya hubungan spesial dengan Allah, yang dianggap melengkapi Allah untuk urusan agama. Dan juga ya, unsur yang kedua adalah unsur turunan, ya, yaitu unsur otoritas turunan berupa ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang diturunkan hasil penurunan dari tokoh intelektual itu atau tokoh suci itu pada zamannya, dan menjadi sebuah karya intelektual, menjadi kitab-kitab gitu ya, kitab-kitab yang dianggap bernilai agama, bernilai kebenaran, dan bernilai hukum dalam aspek agama. Nah itu, jadi mereka tidak mau, ya, orang-orang intelek tadi tidak mau menggunakan lagi itu, tidak mau mencampur aduk urusan agama, urusan ketuhanan, yaitu urusan nilai kebenaran itu dengan unsur-unsur yang dicampurkan tadi. Artinya, mereka ingin kembali kepada kemurnian ajaran Allah. Nah, karena ada akibatnya, ada konsekuensinya, ya, ketika umat beragama atau manusia seumumnya itu menyekutukan unsur-unsur itu dengan Tuhan, dengan Allah. Apa konsekuensi akibatnya? Itu pada ayat berikutnya. Pada ayat berikutnya dikatakan wa annahu wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi satoto. Ya, sekali lagi, wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallah satoto. Bahwasanya orang-orang bodoh dari kami berkata atau berbicara Allah, tentang Allah, di mana nilai pembicaraan itu adalah satoto, sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang melampaui batasan. Nah, inilah akibatnya, perhatikan. Jadi di sini ada safihuna. Safihuna itu kalau di sini diartikan orang-orang bodoh, sebenarnya yang lebih tepat dalam konteksnya adalah orang-orang awam gitu ya. Jadi dalam konteks intelektualitas, dalam konteks keilmuan, ya, maka masyarakat itu kan ada terbagi kepada masyarakat kaum terpelajar, ya, dan masyarakat awam gitu ya. Jadi orang-orang awam, orang-orang yang tidak menguasai ilmunya, tidak menguasai pengetahuannya secara luas, secara detail, ya. Tapi mereka itu hanya sebagai masyarakat awam yang bersandar kepada orang-orang yang lebih cerdas, yang lebih intelek dalam bidang keilmuan tertentu. Nah, di sini khusus kita bicara tentang keilmuan agama, begitu ya, tentang otoritas keagamaan. Nah, sekali lagi bahwa sesungguhnya orang-orang awam dari kami, berarti masyarakat awam, kan kalangan intelek ini yang berbicara dengan Nabi Muhammad, ya, yang bertemu dengan Nabi Muhammad, tentunya mereka berasal dari satu kaum. Nah, kaum mereka itu kan masyarakat biasa, masyarakat pada umumnya. Tentunya ada kalangan yang awam dari mereka. Itu yang dimaksud. Safihuna, kalangan awam dari kami, itu berbicara Allah. Berbicara tentang apa di sini? Allah berarti tentang Tuhan. Berbicara tentang agama. Ya enggak? Sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, dengan ketuhanan, dengan ajaran Tuhan, pasti itu secara sederhananya adalah tentang agama lah, begitu ya. Jadi masyarakat awam atau orang-orang awam dari kami itu berbicara tentang Tuhan, tentang agama itu satoto, artinya menyimpang, ya, melampaui batasan. Nah, dari mana mereka bisa mengatakan begitu? Mereka bisa mengatakan itu setelah bertemu dengan Nabi Muhammad, setelah menyimak pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada nilai kebenaran. Di situ mereka bisa menyimpulkan bahwa masyarakat kalangan awam dari kami ternyata mereka sering bicara agama, tetapi ternyata berdasarkan ini, berdasarkan ayat-ayat Quran yang mereka terima itu, semua ngaco, semua menyimpang, gitu. Itu jadi, ya,
Pembicaraan mereka tentang Tuhan, tentang agama, semua itu menyimpang. Nah, itu kan berarti yang dimaksud dalam ayat keempat itu. Nah, itu adalah akibat ya, akibat dari sikap musyrik ya yang telah dialami oleh umat beragama, diantaranya adalah umat atau masyarakat beragama dari kalangan orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad itu. Jadi mereka sampai bisa menyimpulkan demikian. Hasil kesimpulan mereka terhadap lapangan, yaitu lapangan alam pikiran masyarakat di kalangan mereka sendiri. Kita lanjutkan. Ayat berikutnya, wa anna zonana an lan takulul insu wal jinu 'alallahi kadiba. Dan kami menyangka bahwa manusia dan jin itu tidak akan berbicara tentang Allah sebagai sebuah kebohongan. Nah, perhatikan di sini. Mereka, ya, orang-orang intelek yang bertemu Nabi Muhammad itu, mereka berpikir, mereka menganggap bahwa manusia dan jin, berarti manusia pada umumnya, dan kalangan intelek, ya, kalangan cerdik pandai atau kaum cendekiawan, ketika mereka berbicara Allah, ya ini masih Allah, masih tentang Allah, tentang agama. Ya. Mereka menganggap bahwa ketika masyarakat dan kaum cendekiawan berbicara tentang Allah, itu mereka tidak akan berbicara sebagai sebuah kebohongan. Mereka tidak berbohong. Bisa dipahami ya? Ya, jadi artinya kalau ada masyarakat, kalau ada orang-orang yang berbicara tentang agama, tentang Tuhan, biasanya itu kan berdasarkan keyakinannya. Mereka tidak bermaksud berbohong. Bahwa Allah itu begini, Tuhan itu begini, yang benar itu begini. Mereka tidak sedang berbohong. Tapi mereka sedang menyampaikan keyakinan mereka tentang nilai-nilai ajaran agama. Kan begitu ya? Nah, itu yang mereka sampaikan. Tetapi masalahnya, mereka memang tidak bohong, tapi mereka itu menyimpang. Itu saja. Mereka yakin itu kebenaran. Tapi sebenarnya apabila di-compare dengan sumber aslinya, sumber kebenaran dari firman Allah, dari ayat-ayat Allah, sesungguhnya mereka itu sudah menyimpang. Nah, bisa dipahami ya gitu. Nah, kemudian ayat berikutnya menegaskan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohako. Dan bahwasanya laki-laki dari kalangan manusia berlindung kepada laki-laki dari kalangan jin. Maka fazaduhum rohako. Maka hasilnya adalah akan menambah kesesatan kepada mereka. Akan tambah ngawur bagi mereka. Nah, perhatikan di sini, ini menarik sekali. Masyarakat dilihat dari ketergantungan ilmu, ketergantungan intelektual, ya. Bahwa manusia itu akan berlindung kepada kalangan jin, yaitu kalangan intelek tadi ya, kalangan cendekiawan. Artinya mereka berbicara tentang realitas di masyarakat. Orang-orang yang bertemu dengan Nabi itu, mereka berbicara tentang realitas di masyarakat. Bahwa realitas di masyarakat di lapangan memang demikian adanya, bahwa manusia itu akan bergantung, berlindung kepada kalangan intelek, kalangan jin, ya. Berlindung apa di sini? Ini bukan perlindungan fisik, ya, tentunya dalam konteks ini, tetapi perlindungan keyakinan. Orang awam itu akan berusaha melindungi keyakinannya, membentengi keyakinannya, ya, dan minta perlindungan itu kepada orang-orang alim, orang-orang berilmu, orang-orang cendekiawan itu. Artinya mereka takut bahwa keyakinannya itu salah, keyakinannya itu sesat, menyesatkan, begitu ya, keyakinannya itu ngawur, keliru. Maka untuk membentengi ini mereka akan meminta advice, meminta petunjuk nasihat tentunya kepada orang-orang cendekiawan, gitu. Apakah ini benar? Apakah ini saya tidak menyimpang, gitu ya? Ya, kalau dalam bahasa kita dalam sehari-hari itu kan biasanya Ustadz, ini gimana ya hukumnya? Ustadz, ini ya gimana? Benar salah? Nah, gitu. Jadi orang-orang awam itu akan bertanya kepada orang yang dianggap lebih pintar, ya, lebih kompeten dalam keilmuannya. Karena takut pikirannya, pandangannya itu salah, keliru, ya.
Kan begitu ya. Jadi memang begitu adanya. Nah, jadi mereka itu berlindung dari aspek keyakinan kepada kalangan cendekiawan itu. Nah, tapi masalahnya di sini dikatakan apa? Fajaduhum rohako. Ya, maka mereka ya kalangan cendekiawan itu hanya akan menambah kesesatan, hanya akan menambah ngawur, ngaco kepada mereka yang berlindung itu. Nah, ini konteks agama sekali lagi. Jadi ini jaga konteksnya konteks Allah tadi ya, tentang takuluna Allah. Mereka berbicara tentang Allah. Mereka berbicara tentang ketuhanan. Ketika mereka berbicara ketuhanan, orang-orang awam itu bergantung atau minta perlindungan advis ya kepada orang-orang cendekiawan, maka apa yang terjadi ketika urusan agama digantungkan kepada intelektualitas manusia, maka justru ini jadi masalah. Fazaduhum rohako, maka itu akan menambah mereka tambah menyesatkan, tambah ngawur. Begitu jadi ya. Jadi ini masalahnya tadi akibat dari musyrik ketika umat beragama menyekutukan sesuatu dengan Tuhan, dengan Allah dalam aspek otoritas di sini, dalam aspek otoritas kebenaran dan otoritas hukum, sehingga dianggap ada unsur lain yang bisa mendampingi, yang bisa melengkapi, yaitu unsur tokoh panutan, tokoh intelektual, dan juga unsur turunannya. Turunannya itu berarti doktrin-doktrin, kitab-kitab, karya intelektual sebagai turunan. Itu ketika itu disekutukan, dimasukkan dalam kerangka ajaran agama dan dianggap itu kebenaran yang sepadan nilainya dengan kebenaran dari Tuhan, dari Allah, nah maka itu jadi masalah. Gitu ya, jadi bisa dipahami ya ini. Kenyataan di masyarakat memang demikian, bahwa masyarakat awam akan minta perlindungan sebagai bentuk membentengi diri, melindungi dirinya dari keyakinan-keyakinan yang salah, yang sesat, yang ngaco. Mereka minta advis kepada kalangan cendekiawan itu atau orang-orang alim lah begitu ya. Nah, itulah penerangan Al-Quran tentang lapangan, tentang apa yang ada di masyarakat. Ya. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Wa annahum dhonnu kama dhonantum an lan yab'asallahu ahada. Dan mereka mengira, mereka menganggap. Ya. Mereka itu siapa? Mereka itu bisa, yang dimaksud adalah mereka, kalangan intelek itu. Kalangan yang bertemu dengan Nabi Muhammad itu. Ya. Mereka menganggap, ya, beranggapan sebagaimana anggapan kalian. Nah, di sini ada donantum, kalian beranggapan, kalian mengira. Nah, ini ayat ini cukup penting ya, cukup menarik untuk dipahami gitu ya. Apa maksudnya ini? Mereka mengira sebagaimana kalian mengira, atau mereka menganggap sebagaimana kalian menganggap, yaitu bahwa lan yab'asallahu ahadan, bahwa Allah tidak akan membangkitkan seorang pun. Allah tidak akan membangkitkan seorang pun. Itu anggapan daripada orang-orang yang bertemu dengan Nabi, dan juga anggapan kalian. Kalian itu siapa? Ya kalian bisa pembaca Al-Quran, kita semua. Ya. Jadi anggapan umumnya, gitu. Anggapan manusia seumumnya, itu adalah mereka menganggap bahwa Allah tidak akan membangkitkan seorang pun. Nah, di sini digunakan istilah ba'asa, yab'asu ya. Lan yab'asallahu ahadan. Allah tidak akan membangkitkan. Dari kata membangkitkan itu dari kata ba'ata yab'asu. Nah, apakah ini yang dimaksud? Kebangkitan apa yang dimaksud di sini? Al-Qur'an, perlu kita ketahui bahwa Al-Qur'an menggunakan kata kerja ba'asa, artinya membangkitkan, itu untuk dua maksud. Ada maksud kebangkitan manusia setelah kematian, yaitu di padang mahsyar. Itu juga disebut Allah membangkitkan. Pada hari itu disebut dengan hari kebangkitan, yaumul ba'as gitu ya. Yaumi yub'asun sama ya. Jadi hari ketika manusia dibangkitkan. Nah, tapi ada juga Allah menggunakan kata ba'ata juga untuk maksud mengutus ya, membangkitkan seseorang, artinya mengutus seseorang, mengangkat seseorang sebagai utusan yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan peringatan, untuk menyampaikan pelajaran. Nah itu jadi. Maka dalam konteks ini, ya, dalam konteks surat ini,
Yang dimaksud dengan membangkitkan di situ adalah mengutus, mengangkat seseorang untuk ditugaskan oleh Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi. Dalam rangka karena manusia umumnya, masyarakat umumnya ketika berbicara tentang agama, ketika berbicara tentang Tuhan, itu semua sudah melantur. Sudah satoto. Satoto artinya menyimpang, melantur. Sekalipun mereka tidak bermaksud bohong, tidak mengajarkan kebohongan dari sudut mereka. Tetapi ternyata dibandingkan dengan tolok ukurnya, yaitu firman Allah, ayat-ayat Allah, ternyata mereka itu sudah melantur, ya. Dan kemudian ada semacam ketergantungan masyarakat, ketergantungan kalangan awam kepada kalangan intelek, kepada kaum cendekiawan untuk urusan agama. Dan apa yang terjadi? Ternyata itu malah hanya akan menambah ngawur, menambah fajaduhum rohako, akan menambah mereka tambah ngawur, tambah ngaco. Artinya apa? Rujukan agama yang benar, rujukan kebenaran dan jalan hidup itu harus dari firman Allah. Selama itu dari firman Allah, dari ayat-ayat Allah, maka siapapun yang berbicara nggak ada masalah, itu dijamin kebenarannya. Nah, begitu ya. Jadi, nah kembali ke sini bahwa mereka dan kalian ya menganggap, seumumnya manusia itu sudah menganggap bahwa Allah tidak akan membangkitkan seorang pun. Seorang pun itu artinya adalah bisa nabi, bisa rasul, atau bisa siapapun itu yang dibangkitkan oleh Allah di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah umat untuk menyampaikan peringatan, untuk menyampaikan pelajaran yang lurus, pelajaran yang benar tadi, yang yahdi ila rusdi, yang membersihkan manusia dari unsur-unsur yang disekutukan dengan Tuhan. Tidak ada otoritas yang lain kecuali otoritas Allah satu-satunya. Ya, wa annahu ta'ala jaddu robina mattahoda sohibatan waladan. Tidak mengenal adanya otoritas pendamping dan tidak mengenal adanya otoritas turunan. Nah itu. Jadi akan ada yang dibangkitkan untuk kembali menjelaskan itu, untuk kembali meluruskan pemahaman pemikiran manusia Allah, tentang Allah, tentang ajaran agama. Urusannya adalah ini urusan keselamatan dunia dan akhirat. Itu masalahnya gitu. Jadi tidak bisa sembarangan ya di dalam mengambil rujukan kebenaran. Nah, kembali kita ke ayat 7 tadi ya, bahwa wa annahum dhannu kama dhanantum anlan yab'atsallahu ahada. Jadi mereka semua berpikir, termasuk kalian, termasuk kita semua, berpikir bahwa Allah itu tidak akan lagi membangkitkan seseorang, ya, mengangkat seseorang, menugaskan seseorang, ya. Untuk apa tadi? Ya, tadi ketika umat beragama itu sudah merasa yakin dengan apa yang diyakininya, dengan doktrin-doktrin apa yang dianutnya, dan dengan apa yang dia amalkan dalam kehidupan keagamaan mereka, padahal ketika di-compare, ketika dirujuk kepada ayat-ayat Allah, ternyata itu sudah menyimpang, ternyata itu sudah melantur. Maka Allah ternyata di dalam Al-Quran, Allah akan membangkitkan seorang petugas, seorang semacam utusan untuk kembali menyampaikan peringatan dan pelajaran dalam rangka mengembalikan kembali kepada jalan yang benar. Teman-teman yang dirahmati Allah, barangkali itulah yang bisa saya sampaikan sementara dalam materi tadabbur Quran di video kali ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan ya tentang apa yang menjadi realitas, ya. Apa yang ada di lapangan. Lapangan yang dimaksud adalah masyarakat dengan alam pikirannya, khususnya tentang masyarakat umat beragama. Dan ayat berikutnya itu adalah nanti ayat 8 dan 9. Saya sampaikan lebih dulu bahwa ayat 8 dan 9 pada surat Al-Jin ini menegaskan, menerangkan kalangan jin yang dimaksud dalam Al-Quran. Sekali lagi, kalangan jin yang dimaksud dalam Al-Quran, itulah jawabannya ada pada ayat 8 dan ayat 9, yaitu ayat berikutnya, yang insya Allah kita akan bahas. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi ini sebagai bahan untuk ditinjau ulang, untuk ditadaburi ulang oleh masing-masing kita, dan mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.